Perkenalkan saya Dr. Hendri dengan Bapak siapa? Ketut. Bapak Ketut usianya Bapak berapa? 35 tahun. Bapak tinggal di daerah mana? Seminyak. Oke, Bapak bekerja sebagai apa, Pak? Sopir driver. Oh, sopir driver. Iya. Oke. Bapak ada keluhan apa bisa saya bantu? Iya, ada rasa sesak ya itu. Oh, sesak di Iya. bagian dada, kalau boleh tahu di Bagian bagian dada mana? dari atas ya. Oh, di bagian dada atas. Iya. Oke, mulai kapan rasa sesaknya? Ada 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu Iya. ya. Oke, selanjutnya apakah itu hilang timbul, Pak? Kadang-kadang ya hilang Oh, timbul. hilang timbul ya. Bapak bisa menggambarkan bagaimana rasa sesak itu, apakah seperti tertahan atau bagaimana? Agak rasa panas. Oh, ya. panas. Oke. Iya. Oke, baik Bapak. Selanjutnya, apakah ada hal yang memperberat dari keluhan Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Bapak bisa melakukan apa untuk meringankannya? Biasanya tarik nafas. Oh, sementara nafas ya Iya. Pak. Selanjutnya, apakah ada gejala lain selain dari sesak dada Pak? Nggak Tidak ada ya, berarti cuma sesak dada aja ya. Iya. Oke, apakah sebelumnya Pak pernah merasakan sesak dada seperti ini? Entah itu 3 bulan lalu atau 6 bulan lalu? Nggak ada. Oh, berarti baru pertama kali ya? Iya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya apakah keluarga Bapak memiliki keluhan yang hampir sama pada saat ini? Nggak ada. Nggak ada, baru Bapak saja ya. Iya. Oke, tadi Bapak bekerja sebagai supir travel. Apakah lingkungan di mobil Bapak itu bersih udaranya? Udaranya bersih, Ah. cuma waktu ini ada penumpang yang batuk-batuk. Oh, penumpang Iya. batuk-batuk nih. Iya. Ini Bapak. Oke, di sini untuk mempermudah saya dalam mendiagnosis penyakit Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan basic respiratory pada pemeriksaan dada posterior dan anterior Bapak. Sebelumnya, Bapak dipersilakan untuk membuka bajunya. Apakah bersedia? Iya. Oke, Siap. saya akan membuka bajunya Pak, dan silakan untuk duduk di sana. Oke. Saya akan uji darah terlebih dahulu. Oke, silakan membuka bajunya. Oke, baik Bapak, di sini saya akan melakukan tahap pemeriksaan basic respiratory pada dada posterior Bapak. Untuk tahap pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi secara statis. Pada pemeriksaan ini saya akan menilai bentuk dada posterior Bapak. Oke, dada posterior Bapak itu normal tanpa adanya ketidaksimetrisan. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan apakah terdapat lesi, massa, dan deformitas pada dada posterior Bapak. Oke, tidak terdapat lesi, massa, dan deformitas pada dada posterior Bapak. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi secara dinamis. Bapak dipersilakan untuk menarik nafas secara panjang. Di sini saya akan menilai apakah terdapat retraksi dan keterlambatan gerak. Oke, hembuskan. Oke, sekali lagi, tarik nafas. Ya, hembuskan. Oke, baik Bapak, tidak terdapat retraksi dan keterlambatan gerak dari dada posterior Bapak, menandakan normal. Oke, selanjutnya saya akan melakukan teknik palpasi, yaitu dengan menekan bagian dada posterior Bapak untuk menemukan, yang pertama untuk menemukan lokasi atau titik abnormal, yang kedua untuk menemukan pengembangan dada Bapak, yang ketiga adalah untuk memeriksa fremitus taktil Bapak. Untuk tahap pertama saya akan lakukan pemeriksaan untuk menentukan lokasi abnormal pada dada posterior Bapak. Oke, ya Pak, saya mulai ya. Oke, ini sakit Pak? Enggak. Oke, ini sakit. Tidak. Ini terasa nyeri. Enggak juga. Oke, ini nyeri Pak. Enggak. Oke, ini nyeri. Enggak. Oke, ini nyeri Pak. Enggak. Oke, ini nyeri. Enggak. Oke, ini nyeri Pak. Enggak. Ini nyeri. Tidak. Ini nyeri Pak. Enggak juga. Oke, ini nyeri Pak. Tidak. Ini nyeri. Enggak. Oke, ini nyeri Pak. Enggak. Oke, ini nyeri. Ya. Oke, Bapak menurut hasil pemeriksaan Bapak tidak terdapat lokasi abnormal yang ditandai dengan tidak adanya nyeri tekan, yang menandakan tidak ada fraktur dan juga tidak teraba adanya massa. Oke, Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dada Bapak, di mana saya akan meletakkan telapak tangan saya di sekitar kosta 10 dan ibu jari saya sedikit mengarah ke arah meja untuk ke tengah. Oke, Bapak silakan untuk bernapas secara dalam. Ya, hembuskan sekali lagi Pak. Ya, tarik nafas. Ya, hembuskan. Oke, Bapak menurut hasil pemeriksaan dada posterior Bapak itu simetris tanpa adanya ketidaksimetrisan antara posterior bagian kanan dan kiri. Oke, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan fremitus taktil Bapak atau rambatan suara dari
bronchotracheal artery menuju ke dada posterior Bapak, ya Pak. Oke, di sini saya menggunakan teknik basal, yaitu dengan meletakkan tangan saya pada daerah dada posterior Bapak. Oke, saya mulai ya Pak. Bapak silakan mengucapkan kalimat 99 nanti ya Pak. Oke, saya mulai ya Pak. 99. Oke, sekali lagi. 99. Oke. 99. Oke. 99. Oke, sudah. Baik Bapak, menurut hasil pemeriksaan di mana fragmentus taktil Bapak normal, di mana meningkat di daerah interskapula, lalu menurun dan menghilang di daerah precordium dan di bawah diafragma. Menandakan fragmentus taktil Bapak normal. Oke, selanjutnya saya akan melakukan teknik perkusi untuk menemukan suara-suara yang dihasilkan dari pengetukan perkusi ya Pak. Saya menggunakan jari-jari saya, mohon maaf ya Pak. Saya mulai. Oke. Oke. Bapak, menurut hasil pemeriksaan, di mana suara yang dihasilkan dari paru-paru Bapak itu normal, di mana terdapat suara sonor dengan intensitas yang keras, pitch yang rendah dengan durasi yang panjang, menandakan paru-paru Bapak itu normal berisikan oksigen atau udara. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi untuk menemui keredupan diafragma dan peranjakan dari diafragma Bapak. Oke, saya akan melakukan perkusi di linea midscapularis menuju ke arah bawah untuk menemukan diafragma Bapak. Oke, Bapak silakan bernapas seperti biasa ya Pak. Bisa mulai. Akan terjadi perubahan suara dari sonar menuju ke redup. Oke, jadi perubahan suara dari sonar menuju ke redup. Selanjutnya Bapak dipersilakan untuk menarik napas secara panjang ya Pak. Oke, saya mulai Pak. Silakan mulai. Oke, terjadi perubahan suara dari sonar menuju ke redup. Tarik napas lagi Pak. Kita hanya Pak. Selanjutnya Bapak dipersilakan untuk membuang napasnya secara keras ya Pak. Oke, dimana peranjakan diafragma Bapak normal, dimana terdapat perubahan suara dari sonar menuju ke redup yang menandakan batas dari paru-paru dan diafragma, dimana peranjakan diafragma Bapak setinggi 4 jari kurang lebih setinggi 5 cm, yang menandakan tinggi peranjakan diafragma Bapak itu normal. Oke, Bapak, selanjutnya saya akan lakukan teknik auskultasi, yaitu dengan mendengarkan suara-suara yang dihasilkan dari dada posterior Bapak menggunakan stetoskop ini ya Pak. Oke, mohon maaf ya Pak. Oke, baik Bapak, silakan untuk bernafas. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi Pak. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi Pak. Ya, hembuskan. Bapak tarik nafas lagi. Ya, hembuskan. Tarik nafas Pak. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi. Ya, hembuskan. Tarik nafas Pak. Ya, hembuskan. Tarik nafas Pak. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi. Ya, hembuskan. Tarik nafas Pak. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi Pak. Ya, hembuskan. Lagi tarik nafas. Ya, hembuskan. Tarik nafas Pak. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi. Ya, hembuskan. Oke. Baik Bapak, menurut hasil pemeriksaan, di mana suara-suara yang dihasilkan Bapak itu terdapat suara bronkial, suara bronkofesikuler, dan suara vesikuler, di mana suara bronkial dengan intensitas yang tinggi, lalu intensitas yang keras, lalu pitch yang relatif tinggi dengan durasi ekspirasi lebih lama dibandingkan inspirasi. Selanjutnya juga terdapat suara bronkofesikuler
dengan intensitas dan pitch yang intermediate, lalu durasi yang equal. Selanjutnya terdapat suara dari vesikuler dengan intensitas yang lembut, lalu pitch yang relatif rendah dengan durasi inspirasi lebih lama dibandingkan ekspirasi. Selanjutnya tidak terdapat suara tambahan seperti uh, ronki, wheezing, stridor, dan pleural friction rub. Oke. Namun pada suara yang dihasilkan pada lapang dada posterior Bapak pada suara bronkial dan bronkofesikular tidak sesuai pada tempatnya. Oleh sebab itu, saya perlu melakukan pemeriksaan suara transmisi untuk menemukan apakah terdapat suara bronkofoni, egofoni, dan whisper. Oke. Baik Bapak, saya mulai pemeriksaan bronkofoni, egofoni, dan whisper ya Pak pada keempat titik. Oke. Bapak silakan mengucapkan kalimat 99. 99. Oke, ya 99. 99. Oke, ya 99. 99. Oke, ya 99. 99. Oke, ya 99. oke, ya 99. oke. Selanjutnya Bapak dipersilakan mengucapkan E secara panjang. E. Ya, E. lagi Pak. E. Ya, lagi Pak. E. Ya, E. ya. E. Oke, baik. Selanjutnya Bapak mengucapkan kalimat 99 secara berbisik ya Pak. Oke, ya. Oke, ya. Oke, ya. Oke, baik Bapak. Ya. Oke, ya, baik Bapak. Oke. Baik Bapak, menurut hasil pemeriksaan Bapak tidak terdapat suara bronkofoni, egofoni, dan whisper, di mana suara bronkofoni Bapak pada pemeriksaan pengucapan kalimat 99 tanpa berbisik tidak terdengar suara 99 dengan jelas. Oke, menandakan Bapak tidak terdapat bronkofoni. Selanjutnya pada pemeriksaan egofoni, pada pemeriksaan Bapak tidak terdapat perubahan suara E menjadi E. Suaranya tetap E ya Pak. Oke, selanjutnya pada pemeriksaan whisper, pada pemeriksaan Bapak mengucapkan kalimat 99 secara berbisik, tidak terdengar kalimat 99 tersebut. Oke. Baik Bapak, menurut hasil pemeriksaan Bapak tidak terdapat suara bronkofoni, egofoni, dan whisper. Oke. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan pada dada anterior Bapak. Bapak dipersilakan untuk berbaring di backrest. Oke, baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada dada anterior atau pada bagian dada depan Bapak. Di sini saya akan melakukan tahap inspeksi secara statis terlebih dahulu untuk melihat bentuk dari dada Bapak apakah simetris atau tidak. Oke, bentuk dari dada Bapak simetris. Selanjutnya tidak terdapat lesi, massa, dan deformitas. Selanjutnya Bapak dipersilakan, saya akan melakukan inspeksi secara dinamis. Bapak dipersilakan untuk bernafas secara dalam. Oke, di sini saya akan menilai apakah terdapat retraksi dan keterlambatan dari gerak nafas gerak dada Bapak. Oke, tidak terdapat retraksi dan keterlambatan gerak dari dada. Nah, ini tetap nafas secara dalam ya Pak. Oke, di sini saya akan melihat frekuensi nafas, irama nafas, kedalaman nafas, dan usaha nafas Bapak. Oke, frekuensi nafasnya Bapak itu normal dengan irama nafas yang teratur, usaha nafas dan kedalaman nafasnya Bapak itu normal. Oke, Bapak, di sini saya akan melakukan selanjutnya saya akan melakukan teknik palpasi. Pada pemeriksaan palpasi ini saya sedikit menekan bagian dada anterior Bapak. Oke, untuk tahap pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada lokasi abnormal pada dada anterior Bapak. Oke, saya mulai Pak. Coba Bapak, apakah ada rasa nyeri? Enggak. Oke, ini nyeri Pak. Enggak. Oke, ini nyeri. Enggak. Oke, ini nyeri Pak. Tidak. Oke, ini nyeri. Tidak. Oke, ini nyeri Pak. Tidak. Oke, ini nyeri. Enggak. Oke, ini nyeri. Enggak. Oke, ini nyeri Pak. Tidak. Oke, ini nyeri. Tidak. Nyeri Pak. Tidak. Nyeri Pak. Tidak. Oke, Bapak menurut hasil pemeriksaan pada teknik palpasi tidak ditemukan lokasi abnormal, tidak ditemukan nyeri tekan, dan tidak terdapat fraktur. Selanjutnya juga tidak teraba adanya massa. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dada Bapak, di mana saya akan meletakkan telapak tangan saya berada pada interkostal 5. Lalu Bapak dipersilakan untuk bernafas secara dalam ya Pak. Oke, dimana ibu jari saya sedikit mengapit ke arah tengah. Mohon maaf. Bisa dimulai ya Pak, dari nafas Pak.
Tarik nafas Pak. Ya, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas Pak. Ya, hembuskan. Oke, Bapak menurut hasil pemeriksaan pengembangan dada Bapak itu normal di mana antara dada kanan dan kiri itu simetris. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan primitus taktil Bapak atau suara dari bronchotracheal artery menuju ke dada anterior Bapak menggunakan teknik basal ya Pak. Oke, Bapak silakan mengucapkan kalimat 99. 99. Oke, ya 99. 99. Oke, ya. 99. Oke, ya. Baik, Bapak. Menurut hasil pemeriksaan, suara primitus taktil Bapak yaitu meningkat di daerah interkostal 2 dan 3, lalu menurun di dekat prekordium dan di bawah diafragma. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan teknik perkusi untuk menemukan suara-suara dari dada anterior Bapak ya Pak. Oke, maaf ya Pak, saya mulai. Oke, Bapak menurut hasil pemeriksaan dada anterior Bapak menghasilkan suara sonor dengan intensitas yang keras, lalu pitch yang rendah dengan durasi yang panjang, menandakan paru-paru Bapak itu normal. Selanjutnya, saya akan melakukan perkusi untuk menemukan batas paru dan jantung Bapak. Untuk tahap perkusi pertama, saya akan melakukan batas perkusi paru dan jantung Bapak di linea sternalis ini ya Pak. Oke, akan ditemukan perubahan suara dari sonor menuju ke redup. Mulai Pak, interkosta 2. Saya mulai dari interkosta 2. Oke, ditemukan suara dari sonor menuju ke redup di interkosta 3. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi ke arah yang sampai ke interkosta 5. Oke, temukan juga suara redup ditemukan suara redup sampai di interkosta 5 dengan batas interkosta 3 sampai 5, menandakan batas paru dan jantung Bapak itu normal tanpa adanya pembesaran jantung. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan batas paru dan hati Bapak. Saya akan melakukan tahap perkusi di daerah linea mid clavicularis dextra atau kanan menuju ke arah bawah untuk menemukan batas paru dan hepar Bapak atau hati Bapak. Akan ditemukan perubahan suara dari sonor menuju ke peka. Oke, mulai Pak. Oke, ditemukan perubahan dari sonor menuju ke peka di sekitar interkosta 6 yang menandakan hepar Bapak atau hati Bapak tidak mengalami pembesaran ya Pak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop ya Pak. Oke. Oke, baik Bapak silakan untuk tarik nafas. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi Pak. Ya, hembuskan. Tarik nafas Pak. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi. Ya, hembuskan. Tarik nafas Pak. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi. Ya, hembuskan. Tarik nafas Pak. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi. Ya, hembuskan. Tarik nafas Pak. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi. Ya, hembuskan. Tarik nafas Pak. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi. Ya, hembuskan. Oke, Bapak menurut hasil pemeriksaan ditemukan suara bronkial dengan intensitas yang keras, lalu terdapat pitch yang relatif tinggi dengan durasi ekspirasi lebih lama dibandingkan inspirasi. Selanjutnya juga terdapat suara dari bronkovesikuler dengan intensitas yang
intermediate, pitch intermediate dengan durasi yang equal. Selanjutnya terdapat suara dari suara vesikuler dengan intensitas yang lembut, lalu pitch yang relatif rendah dengan durasi inspirasi lebih lemah dibandingkan ekspirasi yang terdapat di semua lapang paru Bapak. Oke, tidak terdapat suara ronki, wheezing, stridor dan pleural friction rap. Oke, namun pada pemeriksaan suara bronkial dan bronkofesikuler tidak sesuai pada tempatnya, di mana suara bronkial seharusnya terdapat di saluran napas atas atau di dekat dengan trakea. Selanjutnya, suara dari bronkofesikuler seharusnya terdapat di sekitar interkostal 2 dan 3. Oke, untuk itu saya akan melakukan pemeriksaan suara transmisi untuk menemukan apakah terdapat bronkofoni, egofoni, dan whisper. Oke, pada pemeriksaan tahap pertama saya akan melakukan pemeriksaan bronkofoni. Oke, baik Bapak silakan mengucapkan kalimat 99. 99. Oke, ya. 99. Oke, ya. 99. Oke, lagi Pak. 99. Oke. 99. Oke. 99. Oke, baik. Selanjutnya Bapak saya akan melakukan pemeriksaan egofoni. Bapak dipersilakan untuk mengucapkan kalimat E secara panjang ya Pak. Oke. Ya. Ya Bapak. Sekali lagi. Oke. Oke Bapak enggak. Oke. Selanjutnya untuk pemeriksaan terakhir saya akan lakukan pemeriksaan suara dari whisper. Bapak dipersilakan untuk mengucapkan kalimat 99 secara berbisik ya Pak. Oke, ya. Ya. Oke, ya. Oke, ya. Oke, ya. Oke, baik Bapak. Bapak menurut hasil pemeriksaan Bapak tidak terdapat suara bronkofoni, egofoni, dan whisper, di mana suara dari bronkofoni tidak terdengar suara 99 secara jelas. Selanjutnya pada pemeriksaan bronkofoni tidak terjadi perubahan suara E menjadi E. Selanjutnya pada pemeriksaan suara whisper ketika Bapak mengucapkan kalimat 99 tidak secara berbisik tidak terdengar jelas ya Pak. Oke, Bapak untuk pemeriksaan itu sudah selesai. Saya akan melakukan tahap evaluasi. Bapak dipersilakan untuk menggunakan bajunya kembali ya Pak. Oke, silakan duduk ya Pak. Oke, baik Bapak silakan duduk. Oke. Ya, gimana dok? Baik Bapak, menurut hasil pemeriksaan tadi pada pemeriksaan dada posterior dan anterior, pada pemeriksaan fisik semuanya bernilai normal, namun itu belum cukup untuk mendiagnosis dari penyakit Bapak. Oleh sebab itu saya akan memberikan rujukan untuk Bapak melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan lab dan pemeriksaan ronsen pada toraks satu bagian dada Bapak. Oke, Bapak ditanyakan? Iya. Ya. Baik Bapak, sekian terima kasih, semoga cepat sembuh ya. Terima kasih.